Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi pemikiran ekonomi Islam klasik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Maulidah Hairul Fitriah. Yang kedua, saya sendiri Putri Triana Latifah. Yang ketiga, Muhammad Afif Hidayatullah. Dan yang keempat, Wiji Ayu Penggali. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pengertian ekonomi Islam klasik. Ekonomi Islam merupakan hasil pemikiran para muslim yang bersumber kepada nilai-nilai Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ekonomi Islam juga merupakan sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku, pilihan, dan pengambilan keputusan dalam setiap unit kegiatan atau aktivitas ekonomi dengan mendasarkan pada aturan moral dan etika Islam. Selanjutnya, pemikiran politik dari Abu Yusuf Al-Kharaj, buah karya Abu Yusuf yang menjadi panduan manual perpajakan pada masa Khalifah Harun al-Rasyid sebenarnya memiliki berbagai versi percetakan. Yang tertua diantaranya adalah edisi Bulak yang dicetak pada tahun 1302 Hijriah dan tidak memiliki kelengkapan editorial. Setelah itu, Salafiyah Press menerbitkan kembali satu edisi dan sempat mengalami beberapa kali cetak ulang yang memuat isi dan hadis yang sama. Pada edisi ini hanya memberi kesan tampilan perbedaan halamannya saja, sehingga tidak salah bila diduga edisi ini bersumber pada bahan dan manuskrip yang sama. Dari pemikiran Abu Yusuf yang termuat dalam kitab Al-Kharaj, dapat disimpulkan meliputi beberapa bidang sebagai berikut. Yang pertama, tentang pemerintahan. Ia mengemukakan bahwa seorang penguasa bukanlah seorang raja yang dapat berbuat secara diktator. Yang kedua, keuangan. Ia menyatakan bahwa uang negara bukan milik khalifah dan sultan, tetapi amanat dari Allah SWT dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, pertanahan. Ia meminta kepada pemerintah agar hak milik tanah rakyat itu dihormati, tidak boleh diambil dari seseorang lalu diberikan kepada orang lain. Yang keempat, perpajakan. Ia berpendapat bahwa pajak hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat yang ditetapkan berdasarkan kerelaan mereka. Yang kelima, peradilan. Ia mengatakan bahwa jiwa dari suatu peradilan adalah keadilan yang murni. Selanjutnya, filosofi hukum ekonomi. Bagi Abu Ubaid, pengimplementasian dari prinsip-prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua, kepemilikan dan kebijakan pertanian. Dalam sistem perekonomian, Abu Ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Yang ketiga, distribusi zakat berbasis kebutuhan. Bagi Abu Ubaid, yang terpenting adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, berapapun besarnya, serta bagaimana menyelamatkan orang-orang dari bahaya kelaparan. Yang terakhir, fungsi uang. Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang, yaitu yang tidak memiliki nilai intrinsik sebagai standar dari nilai pertukaran dan sebagai media pertukaran. Jelaslah bahwa pendekatan ini menunjukkan adanya dukungan Abu Ubaid terhadap teori ekonomi mengenai uang logam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang ekonomi Islam klasik menurut Imam Ghazali. Biografi Imam Ghazali. Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khorasan, Iran. Sejak kecil Al-Ghazali tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi setelah ayahnya meninggal dunia. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali dituangkan dalam Ihya Ulumuddin, Al-Mustasfa, Mizan Al-A'ma, Al-Tibr, Al-Masbuk, fi Nasihat Al-Mulk. Fokus utama perhatian Al-Ghazali tertuju pada perilaku individual yang dibahas secara rinci dengan rujukan yang komprehensif. Itu ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' sahabat atau tabi'in serta sufi, Junaidi al-Baghdadi, Zun Nun al-Masih dan Haris bin Asad al-Muhasibi. Pemikiran ekonomi Imam Ghazali. Menurut Al-Ghazali, seorang harus memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dalam kerangka melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah. Menurut Imam Ghazali, seluruh aktivitas kehidupan termasuk ekonomi harus sesuai syariah Islam
tidak boleh kikir, tidak boleh boros. Pemikiran sosioekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial Islam. Tema yang jadi pangkal tolak seluruh karya Al-Ghazali adalah konsep maslahat dan kesejahteraan sosial atau utilitas. Konsep maslahat Al-Ghazali adalah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali, menurut Al-Ghazali, kesejahteraan atau maslahat dari sebuah masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar. 5 tujuan dasar itu apa saja? Yang pertama ada agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta kekayaan, dan intelek atau akal. Al-Ghazali menitik beratkan bahwa sesuatu tuntutan wahyu, tujuan utama kehidupan utama manusia adalah mencapai kebaikan di dunia dan akhirat. Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dalam rangka hierarki utilitas individual dan sosial tripartite. Hierarki utilitas individual dan sosial yang tripartite itu apa saja? Yang pertama ada kebutuhan, kesejahteraan, dan membantu orang lain. Hierarki utilitas individu dan sosial tripartite merupakan klasifikasi peninggalan tradisi Aristotelian yang disebut kebutuhan ordinal. Kebutuhan ordinal terdiri dari kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang eksternal, dan kebutuhan terhadap barang-barang psikis. Al-Ghazali juga memberikan nasihat kepada penguasa agar selalu memperhatikan kebutuhan rakyat dan tidak berlaku zalim. Ketika rakyat berkekurangan dan tidak berpenghasilan hidup, maka penguasa atau seorang pemimpin wajib menolong dengan menyediakan makanan dan uang dari kas negara. Al-Ghazali juga menolerir pengenaan pajak jika pengeluaran untuk pertahanan dan pos penting lain tidak tercukupi dari perbendaharaan negara. Barter dan evolusi uang. Al-Ghazali menyadari bahwa salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Menurutnya ada beberapa permasalahan dalam barter dan evolusi uang. Yang pertama ada problema barter dan kebutuhan terhadap uang. Yang kedua, uang yang tidak bermanfaat dan penimbun bertentangan dengan hukum ilahi, pemalsuan dan penurunan nilai uang. Yang keempat, larangan untuk riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidah Hoirul Fitria, NIM 202031078. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Yang pertama yaitu kompensasi harga. Kompensasi yang adil adalah pengganti sepadan dan merupakan nilai harga yang setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan. Kemudian yang kedua yaitu keuntungan yang setara. Ibnu Taimiyah menganjurkan penjual berhak memperoleh keuntungan yang diterima secara umum tanpa merusak kepentingannya dan kepentingan pelanggannya. Keuntungan yang adil adalah keuntungan yang normal yang secara umum diperoleh dari berbagai macam model perdagangan tanpa saling merugikan. Yang ketiga yaitu mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang jernih bagaimana dalam sebuah pasar bebas harga dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ibnu Taimiyah mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap permintaan dan konsekuensinya terhadap harga, yaitu 1. Keinginan penduduk atas jenis yang berbeda dan sesekali berubah-ubah. 2. Perubahannya tergantung pada jumlah para peminta. 3. Meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan, baik kecil atau besar, berpengaruh terhadap menguat atau melemahnya tingkat kebutuhan atas barang. Yang keempat, harga berubah-ubah sesuai dengan siapa saja pertukaran barang itu dilakukan. 5.
Harga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam jual beli. 6. Disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya pemilikan oleh kedua belah pihak. Yang terakhir, aplikasi yang sama berlaku bagi seseorang yang meminjam atau menyewa. Kemudian yang keempat yaitu regulasi harga. Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe penetapan harga yaitu 1. Tidak adil atau tidak sah adalah memaksa penduduk menjual barang-barang dagangannya tanpa dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Kemudian yaitu adil atau sah, saat pemerintah memaksa seseorang menjual barang-barangnya dengan harga yang jujur, jika penduduk sangat membutuhkannya. Yang kelima yaitu uang dan kebijakan moneter. A. Karakteristik dan fungsi uang. Secara khusus, Ibnu Taimiyah menyebutkan dua fungsi utama uang yaitu sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Berdasarkan pandangannya tersebut, Ibnu Taimiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang karena hal ini berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan sebenarnya. Kemudian, penurunan nilai mata uang. Ibnu Taimiyah menentang keras terjadinya penurunan nilai mata uang dan percetakan mata uang yang sangat banyak. Ia menyatakan, penguasa seharusnya mencetak mata uang selain dari emas dan perak sesuai dengan nilai yang adil atau proporsional atas transaksi masyarakat tanpa menimbulkan kezaliman terhadap mereka. Kemudian, mata uang yang buruk akan menyingkirkan mata uang yang baik. Ia menggambarkan hal ini sebagai berikut. Apabila penguasa membatalkan penggunaan mata uang tertentu dan mencetak jenis mata uang yang lain bagi masyarakat, hal ini akan merugikan orang-orang kaya yang memiliki uang karena jatuhnya nilai uang lama menjadi hanya sebuah barang. Ia berarti lebih melakukan kezaliman karena menghilangkan nilai tinggi yang semula mereka miliki. 6. Kerjasama. Ibnu Taimiyah membagi seluruh transaksi dan kegiatan ekonomi menjadi dua kategori. 1. Transaksi yang berpijak pada asas keadilan dan 2. Yang berpijak asas kedermawanan dan manfaat. Transaksi yang berpijak pada asas keadilan ada dua kategori. A. Transaksi melalui pertukaran dan B. Transaksi melalui kerjasama. Transaksi kerjasama ada dua kategori. A. Kerjasama dalam kepemilikan dan B. Kerjasama dalam kontrak yang terdiri dari syirkah al-inan, syirkah al-abdan, syirkah al-wujuh, syirkah al-muwafadah, syirkah al-mudarobah. Kemudian yang ketujuh yaitu kebijakan ekonomi. Menurut Ibnu Taimiyah, negara berhak melakukan investasi terhadap hak individual untuk kepentingan manfaat yang lebih besar, seperti 1. Menghapuskan kemiskinan, 2. Pengawasan mekanisme pasar, 3. Mengontrol ekspansi mata uang dan mengawasi penurunan nilai mata uang, dan 4. Perencanaan ekonomi. 8. Institusi hizbah. Tujuan dari institusi hizbah menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang sering disebut sebagai kebaikan dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah urusan umum khusus lainnya yang tak biasa dijangkau oleh institusi biasa. Kemudian yang terakhir yaitu keuangan publik. Pembagian atas penerimaan publik menjadi 3 kategori yaitu ghanimah, sedekah, dan fa'i yang berkaitan pula dengan pembagian kategori serupa dalam pengeluaran publik. Ia melarang pengelakan pajak dan menasihati para pedagang untuk bersikap adil dalam pengenaan dan pengumpulan pajak, meskipun itu atas pajak ilegal. Ia mengikat konsekuensi dari pengenaan pajak yang diskriminatif dan tidak adil. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Yang pertama yaitu persoalan ekonomi. Soal-soal ekonomi ini dibicarakan oleh Ibnu Khaldun di dalam bukunya Al-Muqaddimah, bagian kelima. Motif ekonomi timbul karena hasrat manusia yang tidak terbatas, sedang barang-barang yang akan memuaskan kebutuhannya itu sangat terbatas. Adapun dari sudut tenaga sebagai berikut. Yang pertama, tenaga untuk mengerjakan barang-barang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang kedua, tenaga untuk mengerjakan barang-barang yang memenuhi kebutuhan orang banyak. 2. Usaha pribadi dan perusahaan umum.
Pembagian ini ternyata juga di dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh Allah di dalam surah Hud ayat 6. Allah memakai perkataan rizki bagi segala makhluk yang melata di bumi. Dan di dalam ayat lain Allah mewajibkan bagi tiap-tiap diri untuk mencari rizki. Adapun perkataan kasab tidaklah boleh dipakai sedemikian. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 141 Allah menggunakan perkataan kasab bagi usaha suatu umat, bangsa. Kemudian pula dalam surat Ar-Rum ayat 41 Allah menegaskan bahwa dunia dipenuhi oleh kebinasaan dan kehancuran di daratan dan di lautan karena perebutan dan persaingan ekonomi antara manusia. Hal ini dengan jelas diuraikan oleh Ibnu Khaldun sebagai bagian dari proses ekonomi yang berjalan seiring dengan kehidupan umat manusia. Kemudian yang ketiga yaitu mata uang memegang peranan penting. Ibnu Khaldun hidup di zaman di mana mata uang sudah menjadi alat penghargaan. Pada masa itu, ia sudah membicarakan kemungkinan yang bakal terjadi tentang kedudukan yang selanjutnya dari mata uang. Dia menulis sebagai berikut. Sesudah demikian, Allah telah menjadikan pula dua barang galian yang berharga, ialah emas dan perak menjadi bernilai di dalam perhubungan ekonomi. Keduanya menurut kebiasaan menjadi alat perhubungan dan alat simpanan bagi penduduk dunia. Jika terjadi alat perhubungan dengan yang lainnya pada beberapa waktu, maka tujuan utama tetap untuk memiliki kedua benda itu di dalam peredaran harga-harga pasar, karena keduanya terjauh dari pasar itu. Akhirnya Ibnu Khaldun meramalkan bahwa kedua barang galian ini nanti akan mengambil tempat yang terpenting di dalam dunia perekonomian, ialah melayani tiga kepentingan yaitu: pertama, menjadi alat penukar dan pengukur harga sebagai nilai usaha. Kedua, menjadi alat perhubungan seperti devisen. Dan ketiga, menjadi alat simpanan di dalam bank-bank. 4. Soal-soal ekonomi dalam 33 pasal. Pasal 1 mengenai terminologi dari kata-kata ekonomi. Sebagaimana yang sudah dibahas di depan, diantaranya pembagian terminologi ekonomi pada dua kata yaitu rezeki dan kasab. Pasal 2 mengenai pembagian rencana-rencana ekonomi kepada dua golongan dengan macam-macam usahanya, yaitu golongan usaha yang langsung menjadi rencana ekonomi dan kedua golongan usaha yang bukan menjadi rencana usaha ekonomi. Pasal 3 sampai dengan pasal 7 menguraikan usaha-usaha yang bukan menjadi usaha ekonomi dan juga uraian tentang faktor-faktor luaran yang ada pengaruhnya dalam ekonomi. Pasal 8 khusus mengenai soal pertanian. Pasal 9 sampai dengan pasal 15 mengupas soal-soal perdagangan di dalam segala segi. Pada bagian ini dikemukakan pengertian perdagangan yang oleh Ibnu Khaldun diterjemahkan dengan ilustrasi sebagai berikut. Pandangan al-tijarah adalah perputaran pekerjaan dengan terjadinya pertumbuhan harta dengan pembelian secara seimbang, baik dengan harga yang murah maupun mahal, yang berlangsung secara keseharian seperti jual beli kambing, pertanian, peternakan, atau sandang yang menjadi keinginan dari semua orang. Pasal 16 sampai dengan 33 memberikan analisa tentang soal perusahaan di dalam segala bagiannya. Prinsip-prinsip yang dikembangkan antara lain prinsip produksi, pelibatan jasmani dan pemikiran, pemenuhan kebutuhan umum dan untuk kepentingan yang banyak. Yang terakhir yaitu Al-Muqaddimah Ibnu Khaldun, sumber kebangunan Eropa. Jika diperhatikan akan uraian yang sangat luas dari Ibnu Khaldun, terdapat soal-soal pertanian pada pasal 8 dan soal perdagangan pada pasal 9 sampai 15. Kemudian dihubungkan dengan zaman Renaissance di Eropa. Maka tidaklah mengherankan bahwa dalam abad ke-16, 17, dan 18, soal ekonomi di Eropa berpusat pada dua hal tersebut. Dengan menyebutkan ini, semua bukanlah dimaksudkan untuk mengatakan bahwa segala pendirian dan paham ekonomi yang bertentangan satu sama lain itu disetujui semuanya oleh Ibnu Khaldun. Maksud yang sebenarnya ialah ingin menegaskan sampai seberapa jauh pengaruh dasar-dasar ekonomi yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun terhadap pendirian dan paham-paham ekonomi internasional.
Karya ekonomi dari Ibnu Khaldun itu menjadi lampu di tengah-tengah kegelapan atau ibarat bintang di alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiji Ayu Penggalih. NIM 2020-3182. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran ekonomi Islam oleh Al-Mawardi. Biografi singkat Al-Mawardi. Namanya itu Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i, lahir di kota Basrah pada tahun 364 Hijriah atau 974 Masehi. Karya Al-Mawardi yaitu ada 1. Kitab Adab Ad-Dunya Waddin, yang kedua Al-Hawi, yang ketiga Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Pemikiran Islam Al-Mawardi itu ada 3, yaitu 1. Negara dan aktivitas ekonomi, 2. Perpajakan, 3. Baitul Mal. 1. Negara, bahwa negara memiliki peran aktif demi terrealisasinya tujuan material dan spiritual. Ia menjadi kewajiban moral bagi penguasa dalam membantu merealisasikannya kebaikan bersama, yaitu memelihara kepentingan masyarakat serta mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu perpajakan. Metode perpajakan haraj ataupun pajak ada 1. Metode misahah, yang kedua metode penetapan haraj berdasarkan ukuran tanah yang ditanami, yang ketiga metode musaqah. Lanjut, yang ketiga ada setelah perpajakan ada Baitul Mal yang mempunyai 2 tanggung jawab, yaitu 1. Tanggung jawab yang timbul dari berbagai harta benda yang disimpan di Baitul Mal sebagai amanah untuk didistribusikan kepada mereka yang berhak. Yang kedua, tanggung jawab yang timbul seiring dengan adanya pendapatan yang menjadi aset kekayaan Baitul Mal itu sendiri. Selanjutnya yaitu pemikiran ekonomi Al-Syatibi. Biografi singkat Al-Syatibi, nama lengkapnya adalah Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Garnati Asy-Syatibi, berasal dari Spanyol. Ia wafat pada hari Selasa 8 Sya'ban 790 Hijriah di Granada atau Spanyol. Pemikiran ekonomi Al-Syatibi yaitu 1. Objek kepemilikan. Pada dasarnya Al-Syatibi mengakui hak milik individu, namun ia menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua yaitu pajak. Dalam pandangan Asy-Syatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang maslahah atau kepentingan umum. Dengan mengutip pendapat para pendahulunya seperti Al-Ghazali, Ibnu Al-Farah, ia menyatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat, baik muslim maupun non-muslim. Yang ketiga yaitu pemenuhan kebutuhan. Dalam pendekatan Maqasid al-Syariah atau Kulliyat al-Khamsah, secara luas dan sistematis, Al-Syatibi berpendapat bahwa aktivitas ekonomi seperti halnya produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyatakan kemaslahatan harus diikuti sebagai kewajiban umat manusia untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.